A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwah fillah, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita mulai pertemuan ini dengan pembelajaran kita bersama kami di sini, Nini Pujianto SSC, dengan tema hudud dan hikmahnya. Capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hudud. Jadi dan juga merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud dan berakhlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud. Kemudian menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud, membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud, lalu membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud, dan yang terakhir mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena hukum hudud. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa melalui proses tanya jawab dan ceramah peserta didik mampu menjelaskan pengertian hudud dan zina sesuai dengan pemahamannya. Lalu melalui proses tanya jawab dan ceramah peserta didik mampu menjelaskan hukum zina. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam hukuman had sesuai dengan pelanggarannya. Dan setelah itu, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan had zina. Dan melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dilarangnya zina. Kemudian yang terakhir, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mencerminkan orang yang menjauhi zina. Hudud sendiri sesuai dengan pelanggarannya. Ada hudud yang mengatur di pelanggaran dosa zina, nanti akan kita bahas yang pertama ini. Kemudian minum khamar ada hukumannya. Qadhaf, menuduh orang lain berzina, juga ada hukumannya. Mencuri ada hukumannya. Merampok, menyamun dan merompak atau membegal juga ada aturannya. Langsung saja, jadi hudud itu mencakup 6 hal ini: zina, qadhaf, minum khamar, mencuri, merampok, dan juga membegal. Insyaallah pada kesempatan video pembelajaran kali ini yang akan kita fokuskan cuman di poin pertama saja, yaitu had, hudud yang kaitannya dengan zina. Pertama, sebelum masuk ke hudud zina, kita jelaskan dulu hudud, definisinya. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas. Ini makna bahasa. Sedangkan pengertian secara khusus, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang diterapkan oleh syariat sebagai sanksi hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi kalau pembunuhan dan penganiayaan itu ada namanya kisos, ya, sudah kita pelajari kemarin. Kalau selain pembunuhan dan penganiayaan, maka hukumannya adalah hudud, seperti berzina, qadhaf, mencuri, minum minuman keras, merampok, dan membegal.
Sekilas tentang hudud secara umum. Zina, had, hukuman terhadap zina ini ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Had zina dapat berupa 100 kali cambuk, nanti syarat-syaratnya ada, dan juga rajam, dilempar batu sampai mati. Kemudian yang kedua, haddul qadhaf, hukuman orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Ini dilakukan supaya menjaga kehormatan dan harga diri orang lain. Jadi seorang menuduh orang lain berzina wajib membawa bukti. Kalau tidak maka dia kena hukuman qadhaf ini, yaitu hukuman cambuk 80 kali. Kemudian had yang ketiga untuk peminum khamar, ini ditegakkan untuk menjaga akal manusia. Had khamar ada dua pilihan, 40 kali cambuk atau 80 kali. InsyaAllah akan kita bahas perinciannya di pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, hadus sariqah, hukuman pencuri, ini dilakukan untuk menjaga harta orang lain. Had sariqah adalah potong tangan ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian ada had yang kelima, hadul hirabah, hukuman para perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan kehormatan. Had hirabah adalah potong tangan dan kaki atau dibunuh dan disalib. Ini ada perinciannya masing-masing. Kemudian ada haddul baghi, hukuman pemberontak. Jadi untuk menjaga agama dan jiwa, para pemberontak sebuah negara ini disadarkan dulu, kalau tidak sadar baru kemudian diperangi. Beberapa hikmah disyariatkan hudud, ikhwas sekalian barakallahu fikum. Yang pertama, ada tujuan mulia ya. Yang pertama itu siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan supaya dia jerah. Jadi pelaku kejahatan dihukum biar dia jerah. Kedua, membuat jerah manusia yang lain supaya tidak terjerumus kemaksiatan serupa. Jadi dengan melihat orang dihukum potong tangan misalkan, orang lain yang menyaksikan ini, wah saya nggak maulah, nanti kalau mencuri tangan saya dipotong juga. Ini ketiga, hikmah hudud ini ada, itu hudud adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Jadi pelaku dosa dengan ditegakkan hukum hudud berarti dia lepas dari hukuman di akhirat karena sudah mendapatkan hukumannya di dunia. Kemudian akan kita bahas tentang zina. Definisi zina adalah masuknya kelamin, alat kelamin laki-laki ke kelamin perempuan yang terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Para ulama sepakat bahasanya zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan terkeji dan suatu jalan yang buruk. Hukum zina di hadis riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahasanya dia berkata, ya Rasulullah, ayyudan bi'a'dham, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyu, qala an taqtula waladaka min ajli an yad'ama ma'aka. Qultu thumma ayyu, qala an tuzaniya halilata jarika.
yang artinya dari Abdullah yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia menciptakanmu. Saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dasar penetapan hukum zina, baik laki-laki atau perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh telah melalui proses pembuktian menurut aturan hukum Islam dan diyakini benar-benar melakukan perzinaan. Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Karena itu beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwasanya tertuduh benar-benar berbuat zina. Artinya proses untuk penetapan hukum had tidaklah sederhana. Yang pertama, harus ada 4 orang saksi yang menyaksikannya, dan 40 saksi ini laki-laki adil. Yang kedua, pengakuan dari pelaku zina sendiri. Dia ngaku datang kepada Nabi, saya berzina. Ini diucapkan 4 kali. Kalau pelakunya muhson, yang pernah menikah. Adapun kalau sudah terbukti zina, bisa akan ditetapkan jatuh hukuman had jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku zina itu balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan sukarela tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwasanya pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Bisa dibuktikan dengan 4 orang saksi ataupun pengakuan dia sendiri. Macam-macam zina dan hadnya. Zina muhson, yaitu zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ini menyakup suami, istri, janda, atau duda. Maka hukuman dari zina muhson ini adalah rajam, dilempar batu sampai mati. Ini yang pertama. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah, alias masih lajang, belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahasanya hukuman yang kedua ini adalah dicambuk 100 kali. Hikmah dilarangnya zina, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kenapa ada hukuman had zina, rajam dan juga cambuk 100 kali? Yang pertama, memelihara dan mencegah keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan tersia-sia. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.